dan juga membuat kita naik peringkat. Saya Erniati Waridi. Call me Ernie ya. Silakan So panggil my saya name is getting Erni many vowel of I ya. karena And today, memang of course, banyak I will sekali be huruf-hiduf hosting this I session. dalam nama And saya. so, of course, we need to Dan ini remind sesi ourselves. terakhir, jadi kami It's ingin a very mengingatkan interesting kepada topic. Anda semua, This topiknya session we menarik will karena talk dalam about sesi ini the kita role of akan upline in membahas leadership mengenai team peran development. upline dalam So membangun we have budaya an tim. amazing speaker, Lorenzo Speaker kita juga keren Daipen sekali, from Lorenzo Philippines. He's Daipen, a millennial. Emerald So Director for dari everyone here, Filipina, we want to know masih how and what seorang is generasi leadership milenial. Jadi to kalau you right Anda ingin now in your stage tahu in your business, or bagaimana if you sih want to supaya join generasi milenial ini mau the right bergabung dalam tim announcements, kita we want to atau remind supaya tim kita naik everyone peringkat? to join this session. Ingatkan Reminding tim Anda supaya gabung so ya. don't miss this session. Jadi jangan lewatkan All sesi right, malam of hari course, ini. I think everyone here is very Saya excited. percaya Are you semua excited? tidak Are you sabar excited? ya mau Let's dengar type I excited. Lorenzo. Ayo dong If you want ketik to angka be 1 di excited kotak to chat. hear the sharing Karena ini session tonight. menunjukkan bahwa Anda itu excited. Okay, wow, amazing. Everyone Keren, excited keren. to hear the sharing. Oke, berarti semuanya nggak sabar untuk Yes. mendengarkan sharing dari So of course, speaker before kita. we start our session Tapi tonight, sebelum memulai please sesi welcome malam hari our ini, kita akan Yusana dengar dulu nih Indonesia General Manager GM Yusana Charles. Indonesia, Bapak Charles Suhada. Okay, thank you, Ernie. Terima Good evening. kasih Erni, selamat Uh, malam semua. can you all turn your videos on? Boleh nggak sih nyalain Because video I've been kalian? Karena ini this yang saya lihat cuman Erni, saya I can bosen udah ngelihat Erni terus. Saya jadi bisa lihat Pak Tracy Ivan, and Pak Chandra Pak Chandra, and Thai. I cannot pronounce it. aduh terus ada yang namanya Sorry. pakai huruf Thailand, saya nggak bisa ngeja nih, mohon maaf There we ya. go. Nah, kayak gini Yeah, dong. I can see Mbak Nah, Christine. sekarang saya lihat I see Trinity, Christine. but I just don't see them on the video. Wah, Shirapat. Yeah. Okay, Sirapat, nice meeting you. senang bertemu dengan Anda. Tacha, I hope. Oh, that's nah. Okay, cool. Oke, Wow, there we go. Thank you so much. makasih. Selamat It's really malam great to see semua. all of you Saya here. senang Yusana Associates from ketemu Anda Indonesia semua, and Yusana Associate Thailand. dari Indonesia dan dari Thailand. As Ernie mentioned today, we have a Tadi special sudah guest. dengar ya bahwa hari ini kita kedatangan tamu spesial. As you all know, some of you, I'm sure, Dan this is saya your yakin fifth Anda sudah tahu nih event. bahwa ini adalah event kelima, Yeah, fifth session out of a series of sesi training 5 goals that we have dari been 5 doing since May. rangkaian We've done training Gateway mainly to in Gold June, yang July, dimulai and dari bulan August. Mei. Okay, Sekarang and sudah we've sampai di been bulan inviting Agustus. 5 Dan amazing kami people. sudah mengundang 5 pemateri luar biasa. We had I believe Saya yakin one nih Ruby director, two ada Emerald satu directors, Ruby and we also Director, had 2 one Emerald Diamond Director, director dan plus juga ada who's 2 sharing and speaking to all Diamond of us. Director So dan starting peringkat di from atasnya Monday, yang if any of you still memberikan ilmu remember, ke kita ya, masih ingat how to increase associate bahas mengenai gold engagement, how mindset, to become bagaimana operational meningkatkan excellence, pelibatan how to build the associate, bagaimana sustainable meningkatkan ecosystem and peringkat, organization membangun design. jaringan, But mempertahankan today, momentum. Dan yang we terakhir hari we're ini, gonna talk about the roles of Lorenzo akan upline membahas mengenai team peran leader. upline So dalam who's membangun upline? budaya You are all tim. upline, okay? Siapa itu Whether upline? you've been in Semua business Anda for say upline saat Anda 3S, membangun bisnis, P2, maybe bergabung, mengejar downline leader. P3S, ada You are 3-4 considered downline di bawah Anda. and these Anda itu people are upline relying on berarti. you Dan to semua deliver. orang-orang ini bergantung They will kepada only Anda grow mengenai keberhasilan if mereka. you are also Mereka itu helping berhasil them kalau misalnya Anda juga berada dalam jalur and we can. untuk menjadi That's the sukses. role of all of you Jadi peran as Anda adalah leaders. menduplikasi ini, peran Anda Regardless semua how sebagai big leader di or sini. small, everyone Tidak starts peduli from seberapa one besar atau downline. kecil tim So Anda, you kita are tentunya all mulai dengan quality satu to upline downline. Tentu as saja semua upline Anda memenuhi leaders. kualifikasi sebagai And upline. Lorenzo Dan sekarang kita akan mendengar dari be Lorenzo sharing mengenai how he's sharingnya, been building his team, bagaimana dia membangun tim, how he sees dan bagaimana dia how has he been successful in melihat building his perannya budget dan bagaimana dia BS team berhasil membangun tim
dan akhirnya bisa meningkatkan dan menumbuhkan bisnisnya sampai ke Executive Ruby dan bahkan sampai Emerald. Terima kasih semua yang sudah bergabung, semua yang sudah ngikutin, mungkin semuanya bahkan serinya diikutin. Selamat ya. Dan mungkin ada beberapa yang baru pertama kali gabung dalam sesi Gateway to Gold ini, tapi nggak masalah karena ini pengalaman berharga yang Anda akan punya. Jadi sebelum kita dengar Lorenzo, saya akan baca dulu profil Lorenzo. Dia Emerald Director dari Filipina. Sebelumnya dia bekerja di Ateneo de Davao, pernah juga jadi salah satu pelayan di cabang untuk Fismin. Dia masuk sebagai orang yang memenuhi kualifikasi dalam quarterly growth 4 kali, juga salah satu orang yang timnya paling bertumbuh di tahun 2016. Dia juga ikut dalam perjalanan ke Maldives, yaitu perjalanan Leadership Summit. Dia juga bisa memenangkan perjalanan insentif family incentive di Korea Selatan. Dan juga 4 kali berturut-turut loh memenuhi penghargaan Epi Growth. Dan artinya ini 15.000 CPP setiap tahunnya dan sudah pernah ke Australia, Dubai, naik pesiar di kapal Royal Caribbean, ke Jepang dan Sri Lanka, Tiongkok, dan tanpa berpanjang lebar, mari kita berikan tepuk tangan meriah bagi Emerald Director kita, Lorenzo Dipon. Halo semua, terima kasih Pak Charles atas sambutannya. Semoga Anda bisa mendengar dan melihat saya. Okay, that's nice. Oke, terima kasih. Oke, ini sebuah kehormatan untuk bisa berbagi bagaimana kami mencapai hal-hal besar di Filipina dan ada loh milenial di organisasi kami. Dan jangan khawatir kalau memang ada milenial juga di tim Anda, itu adalah aset yang terbaik Anda. Baik, saya langsung saja mulai presentasi saya. Pertama-tama saya ingin menunjukkan foto ini dulu karena dari semua foto-foto di sini menunjukkan bahwa Yusanda ini bisa memberikan waktu berkualitas yang kita sangat harapkan. Saya sudah banyak sekali jalan-jalan dan bahkan bawa orang tua saya karena Yusana. Ini merupakan salah satu hadiah terbaik yang saya sangat nikmati dan ini tentu saja diberikan oleh Yusana. Dan ini merupakan salah satu, ya bukan salah satu sih, banyak sekali pencapaian saya sudah dibacakan sebelumnya. Dan ini bukan karena saya sendiri loh, ini karena saya punya upline yang sangat memandu saya dan bagaimana memenangkan banyak sekali penghargaan, insentif setiap tahunnya dan per 3 bulannya. Dan tetapi saya juga punya tim terbaik di bawah saya. Jadi pencapaian saya bukan karena saya hebat, tapi karena orang-orang yang ada mendukung saya, menjadikan saya seperti ini. Dan ini adalah saudara perempuan saya. Jadi kalau misalnya ada juga nih keluarga di organisasi Anda seperti ibunya, ayahnya, adiknya. Tapi kebetulan itu terjadi sama saya juga ya. Saya nggak punya pilihan tapi juga memasukkan mereka, yaitu kebetulan saudara perempuan saya. Dan kalau misalnya ada associate yang sedang berjuang untuk bisa mencapai PPPS, pastikan itu keluarganya semua didaftarkan. Kalau misalnya ada 5 anggota, udah selesai tuh PPS-nya, udah dapat karena udah ada 5 orang. Nah, Anda sedang lihat ibu saya di sini dan ayah saya, kedua dari mereka juga sudah sangat lansia. Ayah saya bulan ini mencapai 65 tahun. Tapi dia sangat-sangat capable dan dia akan pergi ke Amerika Serikat. Jadi kalau Anda lihat saya, lihat ayah saya, jangan ragu untuk menyapa kami keluarga ramah kok. Nggak masalah, kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, ini perjalanan saya di Yusana. Saudara perempuan saya, kakak saya ini masuk di 2017. Saya orang keempat yang dimasukkan oleh dia untuk bisa berkualifikasi di PPPS. Dan akhirnya memang saudara itu
mencapai PPPS-nya. Dan kemudian akhirnya ibu saya memahami pentingnya bisa memenuhi PPPS tersebut. Akhirnya ibu saya juga membantu untuk saya bisa PPPS. Saya hanya ikutin aja, diminta untuk ikut training, ikut. Saya ikut saja, tapi awalnya itu saya nggak paham, ini apa sih yang ditawarkan Yusana? Tapi di 2013 ini saya memutuskan untuk bisa bertanggung jawab atas akun saya. Karena ibu saya itu mengalami beberapa serangan stroke dalam 1 hari. Nah, saat itu saya tuh pendapatannya itu sekitar $200 ya, di bawah bahkan. Jadi saya berdoa ke Tuhan, semoga saya ini bisa membantu keuangan keluarga saya. Terutama kan ibu saya sakit dan juga ayah saya di saat yang sama. Saya itu bertemu dengan Yusana itu bukan dengan cara yang mana biasanya orang dipresentasikan ya dengan oh Yusana bisa memberikan kebebasan keuangan, kebebasan waktu, tapi karena waktu yang tapi dengan cara yang tidak seperti itu, tapi ini menjadi berkah bagi saya dan kemudian 2014 saya menjadi achiever dan saat itu saya bilang oke, saya harus capai director dalam ulang tahun saya. Saya senang sekali akhirnya income saya jadi $600. Itu pencapaiannya keren banget buat saya ya. Dan itu cuman karena apa? Saya mengambil keputusan. Grup saya nggak besar. Dan saat itu usia saya baru 24 tahun. Saya hanya memutuskan untuk berjuang, mengejar ini. Kan saya pikir, oke saya harus berjuang untuk keluarga saya. 2015 mencapai Gold Director dan setelah itu jadi Executive Gold Director. Setelah banyak sekali perjuangan yang tidak mudah, 2018 jadi Ruby Director. 2 tahun kemudian di akhir 2020 saya tahu semua mengalami pandemi ya kan. Jadi awalnya saya kan ragu-ragu. Saya pikir, kalau bisa ya saya mau. Tapi dengan bantuan dari ayah saya memutuskan untuk melakukan bisnis bersama dengan kami. Dengan bantuan ayah saya, kami bisa mencapai eksekutif Ruby dan 14 minggu kemudian kami bisa 4 minggu kemudian kami bisa naik menjadi Emerald Director. Ini bukan hal yang mudah, tapi bisa nih karena apa? Karena kerja sama tim. Jadi jangan lupa pentingnya kerja sama tim atau teamwork. Saya akan berbagi kepada Anda apa sih yang membuat Anda terus berjuang. Ini penting sekali karena ada saat-saat dalam hidup Anda menyetujui undangan bergabung dengan Yusana, Anda mengatakan ya kepada goal-goal untuk bisa misalnya memenuhi premium presetter dan kemudian tuntutan-tuntutan lain. Saya tahu kebanyakan dari Anda mau jadi gold ya. Coba ketik angka 1 kalau misalnya Anda ingin dapat bisa menjadi gold director, eksekutif, gold director, bisa dapat perjalanan, trip-trip. Nah, jadi Anda ketik angka 1 dan kemudian apa kuncinya? Tahu alasan. Ini akan membantu dan membantu Anda untuk tetap fokus. Kenapa saya harus melakukan bisnis Yusana? Di 2018, saya juga bisa berbagi perjalanan saya di depan lebih dari 18.000 orang. 8.000 orang. Kalau misalnya ada associate yang tidak percaya diri, nggak apa-apa, coba saja. Karena cerita Anda itu berharga, cuman masalah waktu kok orang harus dengar cerita Anda. Dan dengan rentang tadi yang saya bagikan ya, 1 tahun setelah orang mengirimkan pesan di Facebook saya, bilang bahwa makasih loh udah berbagi kisah. Tadinya saya udah mau menyerah, tapi saya akhirnya memutuskan untuk 1 kali lagi mencoba dan menjadi Gold Director. Bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh satu acara sederhana atau satu sharing yang Anda lakukan itu bisa sangat berdampak.
bagaimana saya memulai perjalanan Yusana? Waktu itu saya berusia 20 tahun. Pengalaman saya nggak banyak. Saya nggak punya motivasi, saya nggak punya banyak pengetahuan. Nah, yang saya lakukan adalah saya melayani. Coba ditulis ya, serve, melayani. Apa yang saya lakukan? Jadi saya memastikan bahwa saya mendatangi upline dan crossline. Saya tanya ke mereka, upline, crossline, hari ini ngapain sih? Boleh nggak saya nonton? Boleh nggak saya observasi? Oh, kalau ada acara, saya bisa ngapain? Saya mau dong jadi sukarelawan. Jadi saya pastikan di setiap acara itu saya jadi relawan. Saya ingin melayani tim, saya mau melayani komunitas. Karena ini adalah cara satu-satunya saat itu saya memahami kalau saya melayani, saya berada di garda terdepan. Kalau Anda berada di garda depan, Anda tahu apa yang terjadi. Ada begitu banyak coach saat itu yang usianya jauh lebih tua daripada saya. Dan saya lihat mereka ngapain, saya tahu mereka punya keluarga, bawa anak dan lain-lain. Dan akhirnya saya belajar bagaimana bisa menangani mengendalikan associate yang lebih muda, yang punya keluarga, yang punya background yang berbeda. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk saya, Anda, memahami pasar Anda. Mengetahui cara mereka bekerja, bergerak bagaimana. Dengan melayani tim saya, dengan melayani komunitas dan organisasi saya. Saya akhirnya bisa memiliki kebiasaan, pengetahuan, keterampilan yang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan terhadap tim, orang yang baru bergabung, associate, dan klien. Jadi saya punya pengalaman langsung. Penting sekali loh untuk punya hati melayani itu. Ini adalah cara satu-satunya Anda bisa punya pengalaman tersebut. Yang berikutnya adalah mengenai acara dan promotion atau promosi. Jangan pernah lewatkan kegiatan apapun itu. Banyak dari kita ya yang mau mengunjungi konvensi internasional di Amerika Serikat. Bahkan saat Anda berpikir untuk membeli tiket, tapi kemudian Anda nggak dapat visa, nggak masalah. Yang penting Anda punya kemauan mau mengunjungi acara tersebut. Dan Anda mungkin ya bahkan harus membeli virtual tiket, tiket virtual. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertumbuh upline atau sponsor. Nggak bisa nunjukin semuanya. Anda harus punya pengalaman Anda sendiri. Dan pastikan waktu mereka ada kegiatan, itu Anda juga informasikan ke banyak orang. Anda ikut meetingnya, oh ini meeting orientasi kesehatan kebebasan, oh ini orientasi distributor baru, oh ini ada acara dari True Health Foundation. Pastikan Anda nggak cuman mempromosikan, pastikan saat Anda mempromosikan, Anda hadir di situ. Karena pasar Anda, teman Anda, neighbor, semuanya, mereka itu melihat apa yang Anda lakukan. Seperti hari ini ya, saya mempost di story saya. Jadi awalnya saya nggak tahu ya bahwa ada orang yang kemudian cek akun saya. Mereka bahkan mengirim pesan. Mereka bahkan di wall atau di dinding saya, itu dinding sosial media saya nggak membuat reaction, tapi malah kasih pesan ya, oh Lorenzo udah capai hal besar nih sekarang. Dan pastikan ya mengenai hal ini. Seperti yang saya pernah alami, kegiatan itu mengubah kita, mengubah Anda semua. Ada satu kegiatan ya di Filipina yang diinformasikan oleh saudara perempuan saya. Ini cerita agak lucu nih ya. Dia bilang ke saya, Lorenzo, saya dipanggil Shoti. Ini adalah bahasa Mandarin untuk saudara laki-laki yang lebih muda. Saya dibilang sama dia bilang gini nih, kamu ikutin dong konvensi Manila. Saya bahkan nggak lakuin apa-apa. Saya di sini mau dapat produk aja. Jadi kemudian kakak saya bilang, udah ikut deh satu aja. Ini ikut aja. Dan saya nggak akan pernah undang kamu lagi. Dan saya bilang, ya udah deh. Karena kan saat itu nggak ada pilihan ya. Waktu saya makan sarapan karena dia full time Yusana, dia juga bangun pagi. Jadi supaya bisa membuat saya mengunjungi kegiatan. Dan saya itu waktu saya kerja, ibu saya akan WhatsApp saya bilang, kamu di mana?
jemput saya karena si kakak kamu udah pergi. Kamu pergi ke konvensi Manila nggak? Saya bilang ke mereka, enggak. Dan saya bilang, saya mau pulang. Ibu saya bilang, ikutin satu aja ini, ikutin ini dong, tolong. Aduh, 1 minggu kasih tahu soal event terus-menerus. Ya udah, terus saya gimana? Saya udah dalam tanda kutip tertekan kayak gitu. Dia waktu saya pertama bergabung, saya kayak kesel banget. Aduh, udah panas, nunggu lama di luar. Dan waktu saya dengar kayak ada yang juga lebih tua dari saya kemudian bisa menangkap visi mereka. Kenapa mereka mau melakukan Yusana? Ini penting sekali. Penting bahwa Anda punya visi, karena visi ini akan ditransfer ke orang lain. Dan saat Anda punya visi yang sama, saat usianya sama, mereka akan bilang, oh oke, saya akan ikutin orang ini. Akan saya ikuti Lorenzo, karena visinya kami sama. Jadi event, kegiatan, acara, pelatihan, meeting, training, semuanya itu akan mengubah cara Anda melihat sesuatu. Karena ada hal-hal yang Anda nggak pahami. Dan nggak peduli seberapa sering sponsor, crossline, upline, kasih tahu Anda sesuatu, Anda mungkin nggak akan sepaham saat Anda ngelihatnya langsung. Karena itulah saat ada acara, kegiatan, dipromosikan ya. Dan ini juga penting saat upline, coach Anda, mengirim pesan, menelpon, harus respon. Meskipun Anda capek, kayak males untuk merespon, pastikan Anda selalu merespon. Kenapa? Karena Anda beruntung nih, karena mereka itu menelpon, mengirim pesan, nggak semua ditelepon. Saya pikir saya sendiri nggak ditelepon, saya yang mengajukan diri, saya mau melayani, sehingga saya punya pengalaman langsung. Karena saya baru ke believer nih, baru sampai tahap believer. Iya kan tahu kan income believer kadang nol. Jadi benar-benar nol. Ya udah, jadi saya ngapain? Saya mengajukan diri untuk menjadi tenaga relawan di acara. Jadi penting sekali ya untuk merespons. Dan saat Anda merespons, Anda mendapatkan pengetahuan baru, jadi Anda belajar. Anda belajar, otomatis ajarkan itu ke downline, kepada associate, dan executive one diamond director, dan bagian juga middle club member ya. Mentor Kelpaut itu sama saya main basket minggu lalu. Nah, ini yang bikin saya jadi kayak tertegun ya. Dia bilang ke saya, semua yang kamu tahu Lorenzo ajarin ke associate kamu. Karena kamu yang tahu levelnya mereka itu di mana. Kenapa nggak ajarin semuanya? Karena akhirnya mereka akan dengar dari orang lain. Jadi kenapa nggak kamu aja yang curahkan semua ilmu kamu gitu. Jadi dengan pemahaman tersebut, saya jadi diingatkan, oh iya ya, banyak orang yang berbagi kepada saya. Awalnya saya nggak paham, tapi setelah perjalanan itu, saya jadi kayak punya momen pencerahan. Oh ini yang maksudnya dia mengenai yang kemarin itu. Jadi saya pastikan itu saya mencatat. Dan yang terakhir, jadi punya hati yang mau diajar. Ini penting banget. Kalau misalnya Anda mulai nggak dengerin upline, bisnisnya mulai akan meredup loh. Punya hati yang mau diajar. Jadi saya sendiri ya pernah mengalami ya saat dalam satu kurun perjalanan saya dalam Yusana, saya lupa untuk telepon upline mentor saya. Apa yang terjadi? Jadi saya merasa kayak, oh udah tahu semuanya nih, dibilangnya Agni nih dalam bahasa Filipina. Udah tahu semuanya, udah paham semuanya, udah denger bolak-balik, udah ikutin acara bolak-balik. Tapi saat musim itu menimpa saya jadi nggak bertumbuh di Yusana. Ya, income-nya ada, tapi saya nggak bertumbuh. Nah, apa yang terjadi kalau coach, upline, leader, apa yang terjadi? Organisasinya juga nggak numbuh. Organisasinya akan pelan-pelan runtuh. Itu masalah siapa? Ya salah saya lah, bukan salah mereka. Karena saya nggak mau dengerin mereka gitu. Jadi pastikan jangan sampai kita punya
keras hati kayak gitu. Jadi kalau misalnya upline atau sponsor bahkan lebih muda dari Anda, dengerin aja mereka. Banyak associate yang lebih tua daripada saya dan saya nggak bentak-bentak atau marah-marah, tapi saya tunjukkan kepada mereka caranya seperti apa. Jadi kalau misalnya Anda seorang milenial nih ya, di dalam sesi ini ibu, tante, ayah, orang yang lebih tua dari Anda adalah aset terbesar Anda. Kenapa? Karena mereka punya koneksi dan salah satu aset yang kita paling punya adalah apa? Kita itu canggih teknologi, kita bisa nguasain hal-hal ini dengan cepat. Jadi kebayang nggak ketika digabungkan seperti itu? Nah, saat upline lebih muda dari Anda, tahu saya harus nggak bagaimana. Atau lebih tua dari Anda, iya punya hati untuk bertanya gitu. Untuk organisasi saya, apa yang bisa saya lakukan? Saya harus menjadi seperti apa? Saya harus menjadi seperti apa? Supaya saya bisa dengan benar memimpin organisasi saya. Ini merupakan pesan yang paling bermakna yang saya dapatkan saat saya mengikuti konvensi nasional di Singapura, di Amerika. Dan yang berikutnya adalah berlarilah dengan para pemenang. Run with the winners. Nah, ada satu hal yang cukup menarik ya Bu Erni. Jadi ada seorang yang menjadi orang pertama yang didaftarkan ke sana oleh kakak saya. Dia sekarang sedang berjuang untuk dari eksekutif Ruby ke Emerald. Josan ini upline saya. Dan kakak saya memasukkan saya di bawah Josan. Jadi di bawah 003. Jadi ini di bagian kaki kanan. Bayangkan ya, bahkan di bagian rekognisi saya tuh sebelah kanan loh. Ini kan ini terjadi 3 kali waktu kami mengikuti acara Top Growth Filipina. Jadi saya di sebelah kanan, saya pikir, wah kalau misalnya kita berlari dengan winner, pemenang, betapa luar biasa hasil-hasil kita. Saya membuat janji tersebut waktu saya mengunjungi Cebu 2014, saya masih 24 tahun. Saya kasih tahu ke Josan, saya akan menjadi satu peringkat di bawah Anda. Saya membuat janji tersebut. Nah, bayangkan saat itu saya selalu satu peringkat lebih bawah, saya peringkat di bawah mentor saya. Jadi waktu dia menjadi eksekutif Ruby, saya menjadi Ruby. Waktu dia menjadi Emerald Director, saya menjadi Emerald. Nah, bayangkan betapa luar biasanya kata-kata itu, terutama saat-saat kita tuliskan. Pastikan kita punya papan mimpi kan? Papan mimpi ini adalah pengingat yang baik untuk bisa memastikan bahwa kita tidak pernah boleh slow down untuk memperlambat langkah kita. Taruh di meja, di kamar mandi, di semua tempat deh. Sebuah janji sederhana tersebut akan sangat bisa menggugah kita. Nah, kemudian di tahun 2020, mentor itu bilang kepada saya bahwa dia akan sangat bangga jika Josan dan saya peringkat dia dan saya peringkatnya sama atau di atas dia. Awalnya saya takut ya, saya bilang, Josan enggak deh, kan kamu leader, kamu yang upline, kamu yang harusnya mimpin. Dan kemudian dia ingetin nih ke saya nih, dia bilang seperti ini, saya akan sangat bangga kalau misalnya peringkat kita sama atau satu peringkat di atas. Kan kamu sudah punya organisasi sendiri dan saya senang sekali dengan pertumbuhan Anda. Dan akan lebih senang lagi kalau misalnya saya lihat Anda bisa terbang. Upline kita, coach kita akan sangat senang kalau mereka bisa melihat kita terbang tinggi. Jadi jangan khawatir, Anda akan berlari dalam bisnis Anda dengan sangat cepat. Mereka akan mendukung Anda. Nah, apa itu reward-nya? Saya tunjukkan kepada Anda perjalanan saya dari believer ke builder sampai ke menjadi gold director. Itu yang saya lakukan. Saya melayani tim, saya terus bertanya. Dan reward-nya apa sih? Jadi mereka menunjukkan plan dan mereka bilang, wah ini award-nya, insentifnya di sana kita harus melakukan ini, ikutin aja sistemnya. Kalau ada pertanyaan, tanya saja. Jangan takut, jangan khawatir.
Karena kalau Anda bertanya, kami sangat akan menghargainya. Jadi setiap kali kami melakukan goal setting, saya tanyakan penempatan seperti apa yang terbaik, pelatihan seperti apa yang terbaik, peringkat seperti apa yang terbaik. Jadi kita melakukan ini atau itu. Jadi saya sering tanya, apa yang terjadi? Di tahun 2015 saya menjadi gold, 2016 kita bisa jalan-jalan bersama, kami bisa jalan-jalan bahkan dengan ayah saya. Ayah saya itu masih terhubung dengan perusahaan Del Monte. Tahu kan ya, Del Monte perusahaan yang menjual produk kaleng-kalengan. Ini adalah keahlian khusus ayah saya. Dan saya bilang ke ayah saya, "Pak, kita akan ke Australia." Dia awalnya kaget karena dia merasa, loh, kamu kan cuma jual vitamin. Saya bilang ke ayah saya, 3 tahun ya Pak ya, ya 3 tahun. Saya akan buktikan bahwa yang si Lorenzo cuman jual vitamin ini bisa benar-benar menghasilkan sesuatu. Dan ini akan mengubah nasib hidup kita. Bayangkan kalau misalnya ya, Anda coba lihat ini deh. Orang lain lihat ini sebagai vitamin. Oh iya, Hepasil untuk liver, Proflavanol untuk kesehatan jantung. Itu yang dilihat orang. Tapi tahu nggak yang saya lihat apa? Ini bukan vitamin. Ini adalah kendaraan saya untuk bisa mencapai impian saya. Supaya saya punya waktu keluarga dengan ayah saya, ibu saya, dan juga punya kesehatan yang baik. Orang lain cuma lihat, oh ini cuma vitamin nih. Tapi saya punya mindset yang berbeda. Jadi saya kirim pesan ke ayah saya bilang, ya, Anda akan pergi ke Australia. Waktu kami sampai di Australia, ayah saya bilang, wah, saya pernah di sini. Saya bilang, udah seneng aja ya. Di sini cuma nggak akan lihat cuma sekedar pisang lagi. Jadi kami ke Melbourne, ke Cairns. Cairns ini tempat kami ya, tempat kami singgah. Setelah itu kita juga ke Sydney. Coba lihat di sebelah kiri atas. Waktu kami di sini, ayah bilang gini ke saya, oh saya mau dong naik kapal pesiar. Oh yaudah, ambil foto aja. Mungkin suatu hari nanti kita naik kapal pesiar. Jadi orang tuh kayak gitu, suka mimpi. Jadi tengah foto tuh ada teman-teman dari Korea, itu adalah teman-teman dekat saya. Saya punya banyak teman dekat loh dari banyak negara berbeda. Dan 2 minggu kemudian, setelah kembali ke Filipina, kami bisa mengunjungi Maldives. Disinilah saya bertemu dengan Ranhendra. Jadi kami itu sahabat. Coba lihat deh fotonya. Udah banyak banget nih foto nih yang dipajang nih. Ya, ini saat pertama kami bertemu dengan mereka. Dan tahu nggak, semua orang di foto-foto ini nih adalah orang yang pernah satu kelas dengan saya, ada yang sudah menjadi ruby atau diamond. Maksud saya adalah, waktu Anda membangun di sana, Anda nggak cuma membangun bisnis, Anda membangun komunitas, dan Anda akan di sini untuk jangka panjang. Dan ini akan menjadi gaya hidup Anda. Penting ya untuk mengingat ini. Tahun 2016, kami bisa mengunjungi Salt Lake City dan kami bisa mengunjungi kantor Usana, kantor pusat Usana. Saat itu usia saya 26 tahun. Jadi bayangkan bagaimana peluang ini bisa benar-benar mengubah dan bagaimana mencapai goal insentif akan membuat dampak dalam bisnis. Jadi teman-teman Anda kan ngelihat dari Anda dari akun Anda. Jadi kasih foto yang paling bagus ya. Ini bagian terindah. Anda adalah karakter utama dalam hidup Anda. Jangan dengerin mereka. Mereka bukanlah direktur dari hidup Anda. Anda itu bukan. Anda adalah direktur dari perjalanan Anda. Orang lain punya perjalanan sendiri, film sendiri. Kisah Anda unik. Kenapa? Mereka akan bilang, bagus deh. Ini terjadi pada kamu. Saya bilang, emang iya, karena saya percaya. Di tahun 2017 kami bisa juga memenangkan perjalanan Asia Pacific Growth di Dubai. Saya bawa lagi nih ayah saya ke Dubai. Dan di tahun 2018 Januari, ini kan semacam pertemuan leadership summit.
Jadi ada insentif dari Yusana. Ini harusnya pertama kali ayah, ibu, saya, dan kakak itu pergi bareng. Tapi ayah saya nggak bisa pergi bareng karena dia ada kerjaan. Jadi terkadang ya, kalau misalnya Anda masih kerja, terkadang yang menghentikan Anda dari melakukan apa yang Anda harusnya lakukan atau Anda suka lakukan, apa yang Anda suka lakukan ini penting banget adalah karir ke Anda. Tapi saya nggak bilang Anda harus berhenti. Poin saya adalah lakukan dengan cepat sehingga akhirnya Anda bisa punya kebebasan waktu yang Anda memang inginkan untuk melakukan hal-hal yang paling penting. Jadi ayah saya nggak bisa pergi dengan kami saat kami ke Korea. Jadi di tahun 2018 saya bayar dia naik kapal pesiar. 2016 kami yang ambil foto depan kapal pesiar. 2018 kami naik kapal pesiar. Dan bagian terbaiknya adalah saat kami berada di Fukuoka, Jepang, dia melihat kapal kargo dari perusahaan Dolmentonya. Jadi kami naik kapal pesiar dan menatap kapal kargo perusahaan tempat ayah saya bekerja. Terus ayah saya bilang, "Oh, kirain perusahaan kargo dari perusahaan saya gede, ternyata kecil." Terus saya bilang, "Ya ampun ya, Yusana itu sangat besar, sangat kaya." Jadi 3 kali AP Growth itu saya nggak bisa bawa ayah saya, tapi yang keempat dia bisa ikut. Jadi jangan pernah nyerah ya. Dan yang terakhir ini Cape Town upline. Saya membawa saya ke perjalanan ini dan ini merupakan perjalanan internasional terakhir yang kami punya. Jadi bayangkan kemanapun upline saya pergi dengan dia. Jadi kalau misalnya Anda mengatakannya kepada mentor Anda, mereka terus saya bilang gini, "Aduh kalian downline saya tuh kayak gini karena berharap kalian bisa lihat." Jadi daripada saya cuma ngotbain, saya berharap ayo kita bisa lihat bareng. Dan beberapa dari teman di sini di foto ini ada yang diamond director dan di bagian kiri atas itu mereka belum masuk Yusana karena belum ada Yusana di India. Tapi saya terus berhubungan dengan mereka. Jadi bayangkan insentif gratis dari Yusana membuat kita associate baru dari negara lain. Jadi pastikan Anda berbagi ya karena ini kan bisnis gaya hidup. Dan kami juga bisa ikut terjun ke Sri Lanka. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya nggak bisa mengunjungi Sri Lanka karena pandemi. Tapi ya nggak masalah lah. Dan bagaimana kami bisa mencapai insentif growth tersebut ini karena tim. Jadi saya nggak punya tim yang besar, tapi tahu nggak? Yang penting orang itu berkualitas, punya visi yang sama. Yang penting Anda bisa bersenang-senang melakukan bisnis. Jadi di sini kita banyak jalan-jalan, bertemu associate, bertemu leader, kita banyak makan, ya kan. Orang Filipina kan suka banget makan nih kan. Jadi tim Anda akan sangat membantu Anda untuk mencapai goal yang Anda inginkan. Kalau misalnya Anda juga ajarkan dengan tepat. Ingat ya bahwa tim artinya everyone achieve more. Together everyone achieve more. Kalau Anda mau mencapai sesuatu dengan cepat, ya sudah sendiri saja. Tapi kalau Anda ingin pergi jauh, pergi dengan tim. Mungkin terkadang ini mungkin kayak lambat ya, tapi ini bukan lambat. Ini artinya semua akan bergabung. Ini adalah kunci utama ya bahwa kami bisa mencapai insentif tersebut, pertumbuhan tersebut. Jadi ingatlah penting sekali untuk berbagi produk ya. Dan penting juga untuk berbagi rencana bagaimana melakukan bisnis. Karena kalau misalnya mereka punya condition atau suatu keadaan tertentu atau income, mereka akan jadi lebih sehat karena mereka ingin membeli produk. Jadi pastikan semua dari mereka itu diajarkan. Dan di setiap kenaikan peringkat dan di setiap pertumbuhan yang Anda inginkan, ini dilakukan secara sengaja. Anda harus melakukan bisnis dengan secara sengaja. Anda harus membangun pasar Anda dengan secara sengaja.
Jadi kami melakukan apa? Kami menghadiri pelatihan Tony Robbins, kami ke Singapura. Ini intentional karena kami benar-benar ingin menghapus semua keyakinan-keyakinan yang membatasi atau kayak kepercayaan kami yang membatasi kami. Jadi kami bawa leader. Ini kami lakukan dengan apa? Dengan bertujuan ya, karena ini yang kami inginkan. Jadi di setiap event pertumbuhan atau misalnya di pelatihan yang membantu Anda secara pribadi itu harus dihadiri ya. Meskipun itu kadang-kadang berbayar. Kenapa? Karena Anda nggak membayar untuk acaranya, tapi Anda membayar untuk transformasi yang Anda inginkan, untuk transformasi yang Anda butuhkan. Ini penting loh. Kenapa? Kan saya mulai muda, jadi cara satu-satunya untuk bisa membantu dan memimpin tim adalah dengan bertumbuh. Nah, lewat apa? Ya udah ikut summit dong ya. Jadi nggak ada yang namanya kebetulan, oh ini kejadiannya tiba-tiba nih kebetulan. Ya mungkin ada juga sih kejadian kayak gitu, tapi untuk bisa memimpin tim itu nggak ada yang namanya ketidaksengajaan. Saat memimpin tim kita harus secara bertujuan memimpin, mengajar. Jadi jangan hanya berharap bahwa wah mereka akan perform gitu. Anda yang harus juga perform. Karena sebelumnya saya kesulitan memasukkan orang. Kemudian kakak saya bilang, kamu punya daftar prospek nggak? Saya bilang, ya saya punya. Mana? Di sini. Di pikiran saya, enggak dong, nggak gitu. Ditulis. Jadi akhirnya saya tuliskan daftar prospek. Tapi masih sulit untuk mendatangkan orang baru, klien baru. Kenapa? Saya nggak tahu caranya ngundang. Jangan cuma bilang ke orang Anda, invite dong. Enggak, Anda ajarin, Anda meng-invite. Karena ada banyak cara loh mengundang orang ya kan. Dan di saat yang sama, yang juga saya sadari waktu saya mengejar Emerald itu, saya punya associate ya, yang bilang gini nih ke saya, saya nggak merencanakan kenaikan peringkat ini. Jadi saya pikir dia memahami apa yang saya lakukan dan saat saya berjuang, saya coba untuk berjuang eksekutif Ruby 2 kali, itu 6 bulan deh. Itu cukup lama, tapi dia lihat saya berlari dan waktu dia bilang, "Saya nggak berencana naik peringkat." Saya jadi kaget banget. Saya pikir, "Kamu tahu, kan kamu lari sama saya?" Terus dia bilang, "Iya, kita lari untuk kamu." Akhirnya saya belajar nih bahwa meskipun mereka itu leader kita, kita harus membantu mereka. Kita harus tanya ke mereka mau naik peringkat apa, berapa banyak income yang mereka inginkan per bulan. Meskipun mereka sudah bersama Anda per bulan, per setahun. Karena ada kejadian nih, waktu kita punya meeting, waktu kita sudah cukup baik ya akhirnya ada hal-hal juga nih yang belum saya pahami dan terkadang saya nggak nanya lagi. Jadi itu menghentikan saya bertumbuh. Waktu mereka mulai bertanya, itu saat itu saya mulai memahami kenapa melakukan A, kenapa melakukan B gitu. Jadi kita harus memahami benar-benar alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Apakah sudah lama dalam bisnis mereka itu baru, top leader, eksekutif. Anda adalah upline. Anda lebih banyak taunya dari mereka. Dan setelah itu, ini yang paling kita harus ingat. Ini adalah waktu terbaik untuk menjadi orang yang kita impikan. Jadi kalau misalnya Anda merasa di sana itu semuanya kabur, Anda kayak tenggelam, nggak memahami apa yang terjadi, Anda itu nggak sedang dikubur ya. Anda sedang ditanam. Anda sedang ditanam oleh Tuhan. Jadi berikutnya apa? Ya udah Anda mulai berkecambah, ya Anda mendapatkan tanah yang tepat. Saat Anda mulai bertumbuh, itulah harusnya Anda. Jadi ingatlah saat ada hal-hal yang berjalan saat ada hal-hal yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana,
pahami bahwa Anda sedang ditumbuhkan, ditanam, ya seperti saat misalnya ibu saya, ayah saya, ibu kalian, ayah kalian, crossline saya, saudara kalian. Ya, mungkin kadang bilang gini, aduh kamu beruntung, wah masih muda udah bisa mengalami hal-hal ini. Ya itu kan bikin saya bingung ya, karena itu saya perlu coach mentor untuk membantu memimpin saya. Jadi saya senang sekali nih ya, saya sangat bersyukur dengan para crossline tersebut. Nah yang lainnya, yang penting juga apa? Mengembangkan tim. Ini penting banget loh, Anda harus mengembangkan tim. Karena dengan mengembangkan tim ini akan membuat budaya tim dan identitas tim itu keluar. Jadi ingat selalu untuk mengintegrasikan 4 nilai inti Usana saat melakukan bisnis. Ingat selalu 4 nilai inti Usana. Kenapa? Karena orang itu menyaksikan Anda. Saya tahu mungkin Anda punya budaya sendiri, Anda ingin punya identitas sendiri. Ini juga akan membantu Anda untuk menentukan orang-orang seperti apa yang Anda ingin datangkan. Jadi kalau misalnya nih, Anda suka ke gym, banyak banget nanti associate yang berasal dari gym. Iya, atau orang-orang yang excited dengan hal terkait kesehatan. Kalau Anda suka yang namanya olahraga atau beraktivitas di luar, outdoor, banyak sekali nanti associate yang suka outdoors. Kalau misalnya Anda suka kayak scuba diving atau semacamnya, akan banyak orang yang suka hal yang sama. Karakteristiknya itu adalah bagian dari orang-orang yang Anda undang. Jadi pastikan Anda menciptakan lingkungan yang bisa memberikan ruang pertumbuhan positif bagi setiap orang. Semua orang harus memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Dan ingatlah bahwa Anda adalah orang yang mempersiapkan, yang membuka jalan. Jadi pastikan setiap associate, dalam setiap skenario, setiap asosiat tersebut harus dipersiapkan untuk bertumbuh dengan indah. Itulah cara mentor saya mengembangkan saya. Mereka itu membangun saya dengan sangat sabar. Ya, saya punya downline 23 tahun, nggak punya banyak skill, tapi percaya kepada saya dan sabar banget menunggu pertumbuhan saya. Dan beberapa dari mereka ini sudah mencapai gold dan ruby. Dan saya tanya ke mereka, ajarin dong, kita harus belajar apa berikutnya? Terus mereka bilang, oh nanti dong, ternyata kamu nanti, Lorenzo udah emerald. Ya, always surround yourself with successful. Selalu kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang sukses. Seakan-akan itu adalah satu-satunya pilihan Anda. Nah, ini saya suka banget hal ini ya, analogi ini. Jadi kemarin itu di Cebu itu hujannya kencang sekali dan kemudian banjir. Nah, ini bukan poin saya. Nah, bayangkan nih kalau misalnya hari ini hujannya deras sekali dan kemudian Anda menaruh 3 hal ini di bawah atap ya. Jadi air itu menetes. Kontainer mana yang akan diisi dalam 3 jam? Kontainer mana yang penuh dalam 3 jam? Coba diketik di kotak chat. Kalau misalnya hujan deras, bocor, terus Anda tampung dan pakai kontainer ini, mana yang akan penuh dalam 3 jam? Jawabannya yang mana? Baik yang besar, yang hitam, ember kecil, atau hanya gelas kaleng tersebut semuanya akan penuh dalam 3 jam. Pertanyaannya adalah, kontainer mana yang paling banyak airnya? Tampungannya adalah Anda sebagai upline, Anda yang pilih kontainernya. Kalau misalnya Anda membatasi ajaran Anda, kalau misalnya Anda membatasi apa-apa saja yang harusnya Anda tahu, itu pertumbuhannya hanya sejauh itu. Jadi pastikan yang nampungnya itu yang paling kiri. Semua harus pilih yang paling kiri ya. Pastikan Anda bawa semua orang bersama dengan Anda. Yang paling penting itu apa? Anda mempromosikan. Anda akan tahu bahwa orang-orang tersebut adalah pemimpin masa depan Anda pada saat Anda merespon. Jadi banyak yang terpanggil, hanya sedikit yang terpilih. Pasti udah pernah nih dengar pepatah ini, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih.
Dan juga ingat ya, Anda adalah orang yang memiliki kuasa untuk memilih. Kalau Anda menyambut panggilan tersebut yang diberikan oleh upline atau sponsor Anda, atau Anda adalah orang yang menolak panggilan tersebut, goalnya ini akan menentukan tingkat pencapaian Anda. Jadi waktu mentor, coach, leader itu menginformasikan kepada saya, wah, coba latihan nih dari 100 ke 200 dolar untuk dapat seminggu. Ya akhirnya lewat berjuang keras, berlari, saya juga bisa mendapatkan banyak sekali hal-hal dari leadership summit dan lain-lain. Bayangin leader ini bilang saya, Lorenzo ini bulan Desember kok malah bisnis Yusana. Yusana mulu, Yusana every day Yusana gitu. Ya udah bodo amat ya. Saya dengerin aja keyakinan saya dan saat minggu itu di tanggal 24 Desember kami menjadi gold dan setelah itu kami bisa memenangkan perjalanan ke Maldives. Jadi tahun itu menjadi gold, bisa dapat Asia Pacific Growth dan juga Leadership Summit. Ya bahkan di hari-hari besar itu saya berlari. Kenapa harus lari? Karena bayangkan ya, yang namanya tragedi, namanya tagihan, gak milih hari. Semuanya itu ditentukan dari kesiapan kita. Jadi apa yang perlu kita siapkan? Pastikan kita bersiap-siap setiap hari, gak besok, gak kemarin, hari ini. Nah ini yang paling penting ya. People are our greatest asset. Harus ingat ini. Ya, kita punya produk terbaik. Ini sudah pasti. Anda nggak perlu riset. Anda punya kompensasi yang terbaik. Dan ingat nih, orang di sana itu belajar semuanya. Yang mana diberikan dengan terbaik oleh perusahaan. Jadi waktu Anda mencapai goal, orang-orang yang nonton cuma kayak tepuk tangan. Aduh, kok saya nggak dapat poin tersebut? Kenapa ini cuma buat Filipina nih? Nggak kayak gitu kalau di Yusana. Yusana memberikan yang terbaik. Jadi pastikan kita menjadi orang terbaik, versi terbaik diri kita. Ya, orang adalah aset terbaik. Dan selalu ingat ini. Terus untuk lari untuk membangun, run to build. Dan saat Anda punya organisasi, bangun mereka dengan tepat, buat mereka berlari dengan Anda berlari sendiri, mengejar perlombaan mereka sendiri. Jadi itu yang kami lakukan. Kami membangun supaya orang bisa lari gitu ya. Dan yang ini juga Anda tidak membangun bisnis, Anda membangun manusianya. Anda nggak membangun bisnis di sana. Anda membangun orang-orang dan orang tersebut akan membangun bisnis. Nah ini penting banget ya. Jadi ingat hal ini. Mentor, coach, crossline saya saat itu waktu saya mulai bisnis, mereka membangun saya. Mereka menganggap saya kayak anak mereka. Mereka bawa saya kemana aja, mereka beri saya makan. Kan saya masih belum punya uang nih. Jadi saya bahkan nanya ke mereka, Bapak Ibu kalian mau kemana? Biar saya nyetir deh supaya kamu bisa prospek di mobil. Di Cebu tuh di depannya ya, saya bahkan mau lari ke situ. Bagaimana saya selalu mau membangun bisnis. Akhirnya mereka juga membangun saya kan. Jadi ini dua associate saya nih, Philbert and Z. Mereka udah ketemu dengan kalian. Saya senang banget karena ada hal lucu nih mengenai foto ini. Perjalanan pertama saya itu untuk Leadership Summit di Maldives. Semua associate saya yang memenuhi kualifikasi untuk ikut Leadership Summit, itu nggak semuanya di waktu yang sama, tapi semuanya kami bisa memenangkan perjalanan Maldives tersebut. Upline-nya dapat Maldives. Apa yang terjadi? Downline-nya juga bisa memenangkan trip ke Maldives. Jadi mereka semua senang banget. Mereka juga ketemu Hendra dan Naira dan Pak Ivan, Pak Charles, semuanya kan hadir nih di situ dari korporat.
Dan mereka bilang bahwa, oh ternyata bukan cuma dari Filipina ya, di Maldives, ternyata dari negara lain juga banyak loh. Mereka kagum banget dengan kalian. Makasih telah mempedulikan mereka dan menunjukkan apa yang bisa dibawa oleh Yusana. Dan beberapa delegasi dari Indonesia dan Filipina juga kemudian datang nih di Cebu. Jadi kalau misalnya Anda mengunjungi Filipina ke Cebu atau ke Davao, pastikan Anda melakukan bisnis Yusana. Tolong kirim pesan ke saya, jadi saya bisa kasih tur gratis 1 hari ini. Adalah janji saya nih kepada orang-orang yang berada di Filipina atau dari luar Filipina. Jadi bayangin ya, bisnis kayak gini nih akan membuat Anda bisa ketemu banyak orang. Dan saat Anda bertemu dengan mereka, Anda mendengar dan belajar dari mereka. Di bagian tengah, ini ada Muhammad, sebelahnya ada Camille, One Star Diamond Director di Yusana. Jadi di Yusana nih, kemanapun Anda pergi, Anda bertumbuh. Kemanapun Anda pergi, Anda menyentuh berbagai hidup yang berbeda dan membuat mereka ditransformasikan. Dan terkadang untuk Anda ke negara atau ke tempat yang berbeda, tempat tersebut juga mengubah Anda dari dalam supaya Anda bisa melihat Yusana dengan gambaran yang lebih luas. Itu peran Anda sebagai upline. Anda harus bisa memenangkan insentif. Anda harus bisa menyentuh goal-goal tersebut. Dan itu bisa dilihat oleh downline Anda. Kalau misalnya mereka lihat Anda bertumbuh, mereka pikir juga, oh saya juga bisa bertumbuh. Anda itu akan merasa sangat bahagia kalau misalnya bahkan mereka bisa bilang ke Anda, saya bisa lakukan lebih baik dari Anda. Seperti Z itu ya lebih banyak award-nya daripada saya ya. Anda kemudian lihat mereka ya, pertumbuhan mereka dari jauh. Dan banyak orang bilang ke saya nih, di usia berapa sih melakukan Yusana? Sampai umur berapa? Saya bilang sampai umur 60, sampai di atas 60. Hah, sampai 60? Iya, saya bilang ke mereka nih, saya komen balik. Kamu, maaf, saya komen balik, kamu mau pensiun kapan? Enggak lah, kan saya punya tagihan yang harus dibayar. Saya mau pensiun setelah 60. Apa bedanya kalau kamu kerja sampai 60, saya juga mau Yusana sampai 60. Nah, tapi bagusnya Yusana nih, Anda nggak pensiun, Anda malah semakin bersemangat. Jadi bukan retire, tapi refire. Kenapa? Kenapa? Karena bagian terbaiknya adalah Anda punya waktu, Anda punya duitnya, Anda punya energinya, dan Anda punya kemungkinan lebih besar untuk menyentuh kehidupan banyak orang. Karena Anda bisa mengajar mereka. Karena Anda sudah punya sarananya. Jadi Anda nanti akan berbisnis Yusana jangka panjang. Saat Anda seperti saya nih mencapai eksekutif Ruby, dia bahkan sudah mendukung saya dan ayah saya bilang, oke, nama penuh saya dong, nama lengkap saya ditaruh. Jadi namanya ada di mana-mana gitu ya. Jadi dia itu PhD ya, Doctor in Plant Pathology. Dan setelah 13 minggu kompetisi, ada lagi nih kita berjuang untuk eksekutif selama 2 kuartal. Jadi pasti pertemuannya sudah besar. Waktu ayah saya dan ibu saya memutuskan bahwa kita akan bisa menyelesaikan dengan kuat di Emerald. Jadi di dalam 14 minggu kami menjadi Emerald Director, tentu saja dengan bantuan keluarga saya. Jadi ini adalah beberapa investasi yang kami punya. Ini bukan jaminan yang sudah pasti di sana, tapi ini tergantung dari kerja keras kita ya. Jadi ada bagian dari income saya yang digunakan untuk membeli building ini, gedung ini. Jadi jadi ini ada ruangan kami yang kecil di Cebu, ada juga di Davao ya. Daripada alih-alih membangun rumah, kami memutuskan untuk tinggal di apartemen. Kenapa? Karena dengan memprospek lebih mudah, orang jadi datang ke Anda. Karena mereka tanya, berapa nih harganya? Dan 5 menit kami kasih tahu mengenai berapa biaya sewanya 1 jam, itu ngobrol di sana.
Simple, ya kan? Cara share-nya gimana untuk kesehatan baik kalau misalnya Anda nggak mau dengar ya, kayak gitu. Jadi waktu mereka setelah capai direktur atau sesudahnya income-nya sudah pasti, saya bilang, "Oke, yang lebih mahal aja deh kamu beli karena yang nyewa di sini bisa di dalam lain karena ini adalah ruangan Anda." Itu yang saya lakukan, ya. Jadi saat Anda kesulitan memprospek, Anda bikin apartemen, bangun apartemen, karena nanti orang jadi datang ke Anda ya kan, bercanda bercanda. Dan untuk ini ya sebelum ayah saya pensiun, saya membeli mobil Fortuner sebagai hadiah hari ayah untuk ayah saya. Ini seperti mengatakan ucapan terima kasih kepada ayah saya. Karena kan nggak ada nih orang tua ya kan yang bilang ke anaknya Anda capek, tapi Anda mencium mereka, Anda memberikan mereka senyuman terlebar Anda. Ini yang kemudian saya lakukan adalah seperti memberikan rasa terima kasih kepada ayah saya dan kepada sponsor, kepada orang yang membawa saya ke Yusana di hari ulang tahunnya. Ini selama pandemi tahun lalu saya bilang ke sisternya, "Ke Davao dong, saya mau menunjukin Anda sesuatu." Bought this for you. Thank you for bringing me to Yusana. Oke, makasih ya udah membawa saya ke Yusana. Jadi harga mobil tersebut adalah bagian dari kecil dari siapa saya di Yusana. Sister saya juga gold director dan ibu saya, dia seorang silver director. Dia bisa bertumbuh di Yusana. Dia juga bisa capai Team Up Step Up Bali Indonesia setelah US. Bahkan ibu saya punya akun sendiri di Yusana. Jadi jangan lupa untuk menghormati ayah ibu sehingga usia Anda akan sangat panjang ya di dalam kerajaan Tuhan. Kalau misalnya Anda masih muda, milenial, selama orang tua masih hidup. Kalau misalnya orang tua masih hidup saat ini, biarkan orang tua Anda mengalami gaya hidup yang bisa diberikan oleh Yusana. Sehingga ya Anda jangan nunggu-nunggu nih untuk bisa memberikan kepada mereka secepat mungkin Anda lakukan. Ingat ya, waktu Anda punya satu kali ulang tahun, Anda mungkin hanya sedikit, hanya lebih matang, tapi orang tua akan jadi sangat tua ya kan saat bertambah 1 tahun. Nah ini ada kata-kata terakhir dari saya, kenapa Anda ada di Yusana? Kenapa Anda mendengar saya? Karena mungkin Tuhan atau seseorang untuk membawa Anda ke sini. Bukan saudara perempuan, saudara laki-laki, ayah, ibu Anda yang ada. Jadi coba tanya ini, jika bukan Anda, siapa yang akan membawa nama keluarga Anda kepada kebesaran? Dan jika tidak sekarang, kapan Anda ingin orang yang Anda cintai itu juga mengalami kehidupan yang mereka layak dapatkan? Saat Anda ingin punya kebebasan waktu, ya, kalau misalnya bukan karena Yusana, ada peluang mana di luar sana yang memberikan Anda kebebasan keuangan, kebebasan waktu, kesehatan yang baik, dan yang paling utama adalah memberikan Anda kemampuan untuk berdampak kepada masyarakat yang membuat Anda juga bisa memberikan peluang bagi orang lain. Selalu ingat ini, kalau bukan Anda, siapa yang akan memberikan itu? Yang terakhir, Anda juga bisa follow saya di Facebook atau Instagram. Semoga Anda belajar banyak atas
kesempatan ini dan tidak sabar untuk mengunjungi negara Anda sesegera mungkin. Terima kasih banyak. Okay, wow, such an amazing presentation. Terima kasih Lorenzo, presentasi yang sangat menggugah, banyak sekali pesan-pesan yang kita bisa bawa nih dari pesan Lorenzo. Menurut saya semua dari asosiat kita terutama milenial bisa belajar banyak dari Lorenzo, bagaimana mementor, bagaimana membangun tim, meskipun associate-nya juga jauh lebih tua daripada kita. Dan menurut saya, ya, waktu tadi cerita tentang apartemen ini kayak mengayuh sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Ini investasi yang baik. Kayak beli apartemen itu maaf, maksudnya dengan mereka tanya soal apartemen mau nggak mau jadi bisa juga tahu tentang Yusana. Kalau misalnya Anda ingin punya investasi apartemen, bisa tanya-tanya Lorenzo. Terima kasih. Lorenzo dan Anda semua, semoga impian Anda bisa lebih luar biasa lagi, bisa tercapai dengan keluarga Anda. I don't know if your family will already become Yusana associate or not, but saya nggak tahu apakah keluarga Anda sudah menjadi associate Yusana atau belum, tapi itulah bagusnya bisnis Yusana. Anda bisa mengundang keluarga untuk bergabung dan untuk menutup sesi kita